Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajunur Cahya Utama dengan NPM 210101108 kelompok 9. Kemudian anggota saya adalah Mbak Hanasih Rahayu Ningtyas. Kemudian dengan NPM 1801010042, kemudian Mbak Reni Septiana dengan NPM 1801010172. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis turnaround atau turnaround. Di sini diartikan membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan yang mendasar kepemimpinan dan manajemen diubah, kemudian proses operasionalnya diubah, kemudian dengan pendekatan pasar yang diubah, kemudian tujuannya agar nilai pasarnya meningkat. Turn around atau putar haluan adalah istilah yang banyak digunakan dalam change management untuk memperbaiki perusahaan atau institusi yang sedang sakit. Konsep turnaround dipakai oleh badan-badan dunia sebagai istilah untuk menyelamatkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan kepada negara-negara berkembang. Konsep turnaround banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari dalam seperti bernegara, berpolitik, berbisnis, memimpin perusahaan, dan sebagainya. Kemudian, apakah turnaround itu masih memungkinkan? Ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk melihat jauh perusahaan dapat diputar haluannya, yaitu yang pertama adalah dukungan yang kuat dari stakeholder atau para pekerja, kemudian komunitas dan pemegang saham. Yang kedua adalah adanya bisnis inti atau core bisnis yang dapat mendapatkan cash flow. Yang ketiga adanya tim manajemen yang solid, yang tangguh, kemudian sumber-sumber baru pembiayaan untuk pembiayaan jangka panjang. Kemudian produk andalan, salah satu syarat untuk keluar dari situasi yang sulit adalah dengan produk andalan. Tanpa tersedianya produk andalan, maka sulit bagi perusahaan untuk memperoleh kepastian atau cash inflow yang merupakan darah segar bagi perusahaan. Biasanya kesulitan yang dialami perusahaan dimulai dengan tidak dapat diandalkannya produk andalan. Kemudian faktor yang tidak dapat diandalkan produk biasanya adalah yang pertama adalah quality control atau tidak memadai, kemudian delivery-nya tidak tepat, yang ketiga adalah teknologi sudah ketinggalan zaman, yang keempat adalah muncul produk-produk pengganti, yang terakhir adalah medan kompetisi yang baru. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Selanjutnya, upaya langsung manajemen produk. Perusahaan dapat memperbaiki produk untuk memasuki segmen baru pada saat perusahaan mengubah produk-produk dengan memperluas produk marketnya. Maka persepsi publik terhadap dirinya berubah. Keberhasilan memperluas produk atau pasar menjadi alat yang penting bagi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan. Dengan demikian, maka selain memperbaiki dengan melalui jalur konsumen dan produk, maka juga dapat dikembangkan cara-cara baru dalam memasarkan atau mengirim produk. Next. Upaya tidak langsung. Nah, di sini upaya tidak langsung untuk memperbaiki sebuah produk suatu perusahaan yang sedang melakukan turnaround juga perlu dilakukan melalui jalur non-produk. Kegiatan manajerial ini diperlukan untuk memperbaiki proses, semangat kerja atau merubah asumsi yang sudah lama melekat di dalam pikiran para eksekutif atau karyawan terhadap produk dan cara kerjanya sehari-hari. Pengakuan posisi sekarang. Pertama-tama, diperlukan adanya pengakuan yang diterima secara jujur, tanpa ilusi atau dilebih-lebihkan mengenai posisi sekarang.
Pengakuan dari posisi sekarang merupakan tugas yang tidak ringan karena dibutuhkan kejujuran dan kemampuan melihat dengan jelas. Visioning. Visioning adalah sebuah proses yang membutuhkan pemahaman bersama tentang gambaran institusi di masa depan atau kemana perusahaan akan dibawa. Setelah mengetahui dan mengakui posisi sekarang, pemimpin akan melakukan visioning, yaitu kegiatan reflektif untuk merumuskan masa depan sebuah perusahaan. Destinasi yang jelas. Turnaround lebih mudah dijalankan kalau manajemen mempunyai gambaran yang jelas tentang destinasinya. Baik pemimpin maupun pengikutnya harus punya kejelasan titik yang dituju. Seorang pemimpin harus bisa melihat sebuah destinasi dari sejumlah titik. Namun, dia juga harus sadar betul tak semua orang punya mata bisa melihat dan tak semua yang melihat mau dan mampu bergerak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Reni Sakian. Ya, selanjutnya sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemimpin memerlukan sumber daya, dana, alat, dan keterampilan. Memilih CEO turnaround, pemimpin atau manajer. Seorang pemimpin adalah orang yang menciptakan perubahan. Ia tidak terpaku dan berselancar di atas pola yang dibuat oleh para pendahulunya. Tentu saja untuk menjadi pemimpin, orang dibutuhkan lebih dari sekedar karakter tersebut. Pemimpin membutuhkan pengalaman dan keterampilan, dan melalui ujian ini akan menumpuk pengalaman. Pemimpin kreatif atau pemimpin reaktif. Perbedaannya yaitu reaktif cenderung menolak perubahan, cepat tersinggung, merugikan, wawasan sempit, konservatif, iri dengki, cemburu, cause dan efek. Sedangkan kreatif cenderung mendorong perubahan, objektif, berpikir positif, wawasan luas, penuh ide cemerlang, idealis, motivasi tinggi, energetik, intelektual, dan lain sebagainya. Sebuah upaya signaling. Memilih CEO tentu saja bukanlah pekerjaan yang mudah. Proses ini menentukan sekitar 60% dari keberhasilan sebuah proses turnaround. Memilih seorang turnaround CEO, peran signaling tidak boleh diabaikan. Proses turnaround antara lain akan dimulai dengan berbagai negosiasi. Negosiasi dengan para pekerja, sterilkan pekerja, badan pemerintah, bank, pemasok, dan sebagainya. Tentu saja untuk menunjang itu semua dibutuhkan sejumlah keahlian seperti kemampuan bernegosiasi, membaca keadaan perusahaan, kemampuan mengolah kas, komunikasi, motivasi, dan mendengarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.